Mata Aseli berbinar melihat makhluk cantik itu. Dia berkomentar baru pertama kali melihatnya. Ronan pun berkomentar sama. Ronan menyadari kedua kaki burung biru itu diikat dengan rantai khusus milik Kaliboro yang bisa menekan mana dan membatasi pergerakan. Yang diketahui Ronan, benda itu tidak sembarangan dipakai. Biasanya dipakai ketika para Kaliboro menangkap makhluk fantasi. Ronan berpikir, burung biru ini bukan burung biasa. Lalu terdengar suara dari arah si burung berteriak kalau akhirnya terhubung bersamaan dengan lingkaran bercahaya mirip segel mantra. Aseli berteriak ketakutan dan bilang si burung baru saja bicara. Ronan dengan kesal menjawab kalau Aseli idiot. Yang barusan itu adalah komunikasi sihir. Melihat suara itu baru terdengar sekarang, berarti kantong tadi bisa menghalangi mana. Ronan berbicara ke arah burung biru itu dan bertanya, apa benar kalau yang bersuara ini adalah pemilik burung biru tersebut? Suara itu menjawab benar, dan dia adalah Faren, orang akademi yang sedang meneliti makhluk fantasi. Lalu Faren bertanya, siapa orang yang diajak bicara ini? Ronan menjawab, mereka hanya kebetulan lewat dan bertemu pemburu gelap dan berhasil membebaskan si burung biru. Faren terdengar terkejut dan dia bilang sangat berhutang budi pada Ronan. Dia nanya bagaimana bisa membalas kebaikan orang tersebut dan dijawab tidak perlu. Ronan malah bertanya balik, bagaimana cara mengembalikan si burung biru ini? Karena kelihatan lelah setelah lama dikurung. Ronan lalu berpikir, kalau dia melepaskan rantai Kaliboro, mungkin si burung bisa terbang. Faren menyampaikan, burung biru yang disebut burung mimpi itu punya insting kuat untuk kembali pulang. Jadi kalau dia bisa terbang, pasti bisa kembali ke rumahnya. Belum selesai Faren ngomong, Ronan sudah menyabetkan pedang dengan cepat dan menghancurkan rantai Kaliboro yang mengikat kaki burung mimpi itu. Pulanglah ke ayahmu, Biru, kata Ronan. Mata si burung malah terlihat berkaca-kaca, seperti kagum pada Ronan. Yang terkejut melihat si burung mimpi memperlihatkan pantatnya di depan muka Ronan. Faren bilang, burung itu minta agar Ronan mengambil selembar bulu burungnya. Sepertinya si burung ingin bertemu lagi dengan Ronan nanti. Bulu yang sudah diambil akan menunjukkan ke arah di mana burung mimpi berada. Setelahnya Faren berkata agar Ronan mengunjungi Marpes, nama burung mimpi itu, dan juga dirinya. Lalu Marpes melepas cepat ke langit malam. Ronan sampai kaget melihat kecepatan Marpes. Sedangkan Aselin malah bingung ada sesuatu di tangan Ronan. Beberapa hari kemudian, di suatu siang, Ronan dan Aseli berhasil menjual perhiasan yang mereka curi dari Lunar Goblin. Dion Karabele, si pedagang, membeli sebuah batu diamond biru dengan harga 20 koin emas. Dan Ronan sangat senang mendengarnya. Karena dari kemarin, para pedagang lain menawar dengan harga yang sangat murah. Dion Karabele bertanya, apa ada barang lain? Lalu Ronan mengambil sesuatu dari kantongnya dan memperlihatkan telur ungu. Kembali ke malam itu, Ronan mengira Marpes buang kotoran di tangannya. Dia refleks melempar benda di tangan itu, tapi malah menghancurkan sebuah batu besar. Ronan masih berpikir kalau itu telurnya Marpes, meski dia tidak terlalu yakin. Sedangkan Karabele menatap serius benda itu. Lalu malah bertanya, apa ini tai kuda? Ronan mengantongi lagi telur itu dan memilih untuk menyimpannya. Lalu dia bertanya, apakah Karabele menjual buku-buku tentang Akademi Pilion? Karena mereka berniat mendaftar masuk. Karabele malah bilang, kebetulan karena putrinya juga berniat mendaftar sebagai murid Pilion. Lalu datang seorang gadis dan bertanya ke ayahnya, siapa dua orang asing ini? Karabele memperkenalkannya sebagai Maria. Ronan terkejut karena dia kenal seseorang dulu yang juga dipanggil Maria. Sedangkan gadis itu masih tidak percaya dua bocah kecil ini
mau mendaftar masuk Pelion. Ronan mendekat dan bertanya, apa benar gadis depannya ini bernama Maria dengan nama tengah Sen? Gadis itu menjawab benar dan bingung bagaimana bocah di depannya ini tahu. Ronan bergumam kalau sosok yang dia kenal sangat berbeda dengan Maria ini, dan ada siluet seperti pria berambut ikal memegang pedang. Itulah Maria di masa lalu yang Ronan kenal. Ronan lalu bilang dia mau nanya sesuatu. Dia mendekat dan berkata akan bertanya sambil berbisik di telinga Maria. Saat gadis itu mendekat, Ronan berbisik di telinganya, jadi kau punya sesuatu di bawah sana? Maksudku, penis, kata Ronan membuat kedua mata Maria membulat lebar. Ronan bergumam mau dilihat kayak apapun, tetap saja Maria ini tidak terlihat sebagai cowok. Ronan jadi berpikir mungkin ada Maria lain. Tahu-tahu sebuah tamparan keras menghantam pipinya. Di situ Ronan merasakan sensasi yang pernah dia rasakan, yang pernah dia dapat dari Pangeran Maria. Dulu saat di pasukan, ada bagian persenjataan dan seorang pria bernama Maria yang bertanggung jawab menjaga. Maria seorang pekerja keras dan ramah sama siapapun. Tapi kalau kumpulan prajurit itu mulai bercanda hal-hal berhubungan sama titit, Maria akan langsung kesal dan punya kebiasaan menampar orang di depannya. Ronan saat itu penasaran, apa alasan dibalik sikap Maria? Dia selalu ingin menanyakan, tapi tidak punya kesempatan, karena Maria sudah meninggal dulu sebelum Ronan. Dia tersenyum menyadari mendapatkan jawabannya saat ini, yang ternyata Pangeran Maria adalah seorang cewek. Tapi Maria malah menganggap provokasi. Dia maju lagi pengen memukul muka Ronan. Tapi kali ini tangan Ronan lebih dulu menjitak kepala cewek galak itu. Keduanya sama-sama tidak terima dan terjadi pergulatan. Karena Billy dan Ashley jadi panik berusaha memisahkan mereka. Tak berapa lama kemudian, ada Ashley yang bengong melihat dua manusia yang baru saja bertengkar kayak kucing dan anjing, tapi sekarang malah sibuk berdiskusi. Ronan sedang meminta pendapat Maria tentang senjata yang dia miliki. Satu pedang panjang dan dua pedang pendek, juga tombak kecil bermata pisau hijau. Maria bertanya, kenapa Ronan mau membawa 3 senjata? Ronan menjawab buat berjaga-jaga, karena dia sering menyabetkan pedang secara kasar. Maria melihat bilah pedang hitam dan bilang kalau ini pedang yang bagus. Sekasar apapun Ronan menggunakannya, kecil kemungkinan akan patah. Lalu tombak kecil itu ternyata di ujungnya bukan bilah pisau, melainkan batu sihir. Maria merasa kalau itu lebih cocok buat Ashley. Apalagi saat bocah berambut pink itu ngomong, kemampuannya adalah telekinesis. Maria terlihat sangat kagum. Menurutnya, Ashley bisa dapat beasiswa di Pelion. Lalu Maria bertanya teknik apa yang akan digunakan Ronan untuk lolos ujian masuk Akademi Pelion. Jadi dalam tes masuk itu, para calon murid harus bisa membuat kagum para profesor dengan menunjukkan kemampuannya masing-masing. Meski ada ujian teori yang sulit, tapi Maria mengatakan kalau yang tersulit adalah ujian prakteknya. Bisa dibilang, kalau mampu membuat kagum para profesor, otomatis akan lolos. Ronan bilang kalau ahli pedang tentu tinggal menunjukkan cara mereka menyabetkan pedangnya. Tapi Maria menjelaskan, biasanya peserta dari keluarga bangsawan akan menunjukkan teknik rahasia keluarga mereka. Sedangkan ahli bela diri keluarga biasa akan menunjukkan teknik mereka dalam menggunakan mana. Ronan heran mendengar para peserta bisa menggunakan mana meskipun masih berusia muda. Maria juga jadi heran, karena setiap yang mendaftar ke Pelion biasanya minimal bisa merasakan mana, lalu memakainya dalam pertarungan. Tapi Ronan malah bingung seakan mendengar teori relativitas Einstein. Ronan malah bertanya, apa mana mirip dengan aura?
Mulut Maria menganga lebar mendengar itu. Dia lalu meminjam 2 pedang yang agak pendek, lalu mengajak Ronan keluar. Sampai di luar, Maria menjelaskan kalau mana itu semacam energi di sekitar mereka, mirip udara. Dan untuk menggunakannya, seseorang harus bisa merasakan mana yang ada di dalam dirinya sendiri dulu. Disebut mana sense. Pada umumnya, butuh latihan 1 tahun untuk mendapatkan mana sense. Dan bagi Ronan yang bahkan tidak bisa membedakan aura dan mana, tentu jadi hal aneh buat Maria mengetahui Ronan ingin masuk Akademi Pilion. Ada orang-orang khusus yang berlatih puluhan tahun sampai akhirnya menguasai kemampuan bawaan. Itulah aura. Ronan ingat kalau dia pernah menjumpai banyak orang yang menyombongkan tentang kemampuan khusus mereka yang disebut aura. Tapi pada akhirnya mereka roboh oleh sabetan pedang Ronan. Lalu Maria bilang kalau latihan akan dimulai, karena menurutnya Ronan akan lebih cepat mengerti dengan badannya, bukan otak. Tak disangka setelah selesai ngomong, Maria melesat cepat ke arah Ronan. Meski sempat kaget, tapi Ronan masih sempat menangkis serangan Maria. Ronan menepis 2 pedang di tangan Maria, lalu terjadi saling sabet antara keduanya. Ronan terkejut akan power serangannya Maria, sedangkan gadis itu juga kaget melihat Ronan bisa menangkis. Karena tadi dia mengira bisa mengalahkan Ronan dalam 1 serangan dan menunjukkan keunggulan pengguna mana dibandingkan non-pengguna. Bahkan sekarang justru Maria yang terdesak. Lalu 1 serangan terakhir, Ronan berteriak agar Maria menghindar. Dan 1 dentuman keras terdengar saat Ronan menyabetkan pedang dan menghantam tanah di tempat Maria berdiri barusan. Beruntung gadis itu sudah melompat mundur. Maria terdiam saat salah 1 pedang di tangannya hancur berkeping-keping. Maria bengong tidak percaya dengan yang baru saja terjadi. Sedangkan Ronan mengajak Ashley kembali ke tenda mereka buat istirahat. Besok paginya sebelum Ronan dan Ashley kembali ke desa, Maria memberikan banyak buku berisi catatan mengenai Akademi Pilion agar Ronan bisa lolos ujian teori. Dan setelah kembali ke desa, Ronan kini menyantap habis makanan yang disediakan kakaknya, Iril, lalu memakai energi itu buat melatih stamina dengan cara memburu setiap monster dan binatang buas di hutan desa, sampai semuanya habis terbantai. Sebulan berlalu, dan tibalah waktu pendaftaran masuk Akademi Pilion. Ashley terkejut saat ketemu Ronan lagi. Dia merasa Ronan jadi lebih besar dan berotot badannya. Ronan mengajak Ashley segera mendaftar sebelum waktunya habis. Tapi pas sampai di halaman akademi, Ashley mengingatkan tentang bulu burung mimpi alias Marpes yang dulu mereka selamatkan. Mengingat pesan dari Varen, si empunya Marpes agar Ronan mengunjungi dirinya saat sampai di Pilion. Ronan mengeluarkan bulu Marpes yang bergerak sendiri menunjuk sebuah menara tinggi. Di dalam menara itu ada Profesor Varen, yang mana adalah ras Verelion, gabungan werewolf dan lion. Dia berjalan hendak membuka jendela buat Marpes agar bisa menengok kalau si penyelamatnya muncul. Tak disangka Ronan sudah berdiri di luar jendela. Mengagetkan sang profesor dan juga Marpes karena tempat mereka ini ada di ketinggian. Ronan berkata dia hampir saja tuli karena teriakan sang profesor barusan. Yang kaget ada orang asing tiba-tiba muncul. Tapi setelah melihat bulu di tangan Ronan, akhirnya si profesor mempersilahkan kedua tamunya duduk. Ronan menjelaskan kalau mereka memanjat langsung ke puncak menara dengan kemampuan telekinesisnya Ashley. Lalu dia menunjukkan telur yang ditinggalkan Marpes kala itu. Profesor Varen menjelaskan kalau telur burung mimpi seperti Marpes ini keluar setelah menyerap mana dari lingkungan yang didatangi. Jika burung mimpi menyerap energi di area gunung berapi, telur akan menetaskan seekor burung pinik.
Jika menyerap mana dari sarang monster, telur akan menetaskan seekor makhluk monster. Ada juga lingkungan yang akan membuat telur burung mimpi menetaskan bentuk sangat jauh dari wujud burung. Profesor Faren ngomong, dia bisa menebak apa yang akan ditetaskan dari telur burung mimpi dengan menganalisa mana yang keluar. Tapi untuk telur satu ini, terdapat banyak sekali macam mana yang bercampur. Jadi sangat susah menebaknya. Lalu Profesor Faren meminta Ronan menjaga telur tersebut. Ronan tidak keberatan, tapi dia bertanya apa tidak masalah, karena yakin telur ini pasti sangat berharga. Profesor Faren menjelaskan kalau burung mimpi cuma akan bertelur sekali seumur hidup, yang tentu itu jadi telur yang sangat berharga. Tapi mengingat Marpes bertelur di hadapan si penyelamatnya, si profesor yakin Marpes merasakan sesuatu pada diri Ronan. Akhirnya Ronan setuju menjaga telur tersebut, karena dia juga penasaran akan menetas jadi apa. Lalu keduanya pamit pergi, karena waktu tes masuk akademi akan dimulai. Tapi sebelum berpisah, Profesor Faren menjelaskan sebuah dokumen kepada Ronan, entah apa isinya. Singkat cerita, sampailah waktu Ronan masuk ruangan ujian. Di depannya ada 5 profesor pilihan yang harus dibuat kagum. Di tengah kelima orang itu ada kepala sekolah pilihan, sang penyihir agung, Rafa Gratir. Lalu ada satu profesor wanita yang Ronan rasakan energinya sangat mengintimidasi. Instruktur berpedang, Santo Malaikat Pedang, Naviros. Di situ Ronan disuruh memperagakan kemampuannya melawan sebuah boneka sihir. Dikatakan boneka itu memiliki kemampuan regenerasi yang hebat dan mampu menahan serangan mana. Ronan sudah bersiap menghunuskan pedang. Kepala sekolah, Rafa Gratir, terkejut merasakan energi yang luar biasa memancar dari pemuda tersebut. Lalu Ronan menunjukkan tebasan kilatnya. 2 profesor terlihat menyepelekan gerakan Ronan, tapi Rafa Gratir terlihat berkeringat dingin. Sedangkan si pendekar pedang wanita, Naviros, langsung meloncat ke atas meja dan menerjang ke arah Ronan sambil menghunuskan pedang ke arah leher pemuda itu. Gerakan cepatnya menimbulkan angin kencang, tapi Ronan cuma berdiri diam saja. Sedangkan Naviros menghentikan pedangnya sebelum kena. Lalu dengan ekspresi tegang dia bertanya, keahlian berpedang Ronan diajarkan sama siapa?